Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep puff pastry ala Pizza Hut atau yang biasa juga disebut dengan supa-sup. Dalam resep kali ini, puff pastry ini menggunakan bahan yang sudah jadi tidak membutuhkan waktu yang lama ya untuk membuatnya. Simple dan praktis. Nah, resep ini merupakan request dari sahabat Wangi Pandan, yaitu Sadulur Official. Adik Sadulur Official ini requestnya sudah sekitar sebulan yang lalu. Baru sekarang bisa Wangi Pandan buatkan resepnya. Terima kasih ya adik-adik Sadulur Official atas requestnya. Bahan-bahannya adalah: siapkan 2 bungkus atau 3 bungkus sup instan yang sudah jadi. Bisa menggunakan merek ini ya. Kemudian 2 butir telur untuk campurannya, 1 kuning telur untuk olesannya, dan 1 bungkus puff pastry yang sudah jadi. Itu saja bahannya, simple dan praktis kan? Cara membuatnya: selalu cuci tangan hingga bersih terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas ini, atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Langkah yang pertama adalah kita siapkan puff pastry-nya terlebih dahulu. Puff pastry ini dapat dibeli di supermarket dengan harga sekitar Rp38.000 satu paknya. Dan selalu simpan di dalam freezer ya, jangan di bawah, tapi di freezer. Nah, untuk ukurannya ini sesuaikan dengan wadah yang akan kita gunakan. Dalamnya seperti ini ya, dilipat seperti ini. Kemudian siapkan wadah yang akan kita gunakan seperti ini. Bisa menggunakan cangkir atau mangkuk. Kemudian ukur wadah dengan puff pastry-nya dan lebihkan di bagian sampingnya agar dapat kita tekuk jika ingin menghasilkan puff pastry ini mumbul ke atas. Jadi dilebihkan bagian sampingnya ya, seperti ini. Jangan terlalu mepet supaya pada saat mumbul kulitnya tidak masuk ke dalam. Nah, seperti ini ya, kita gunting sesuaikan dengan bentuk dari wadah yang akan kita gunakan. Kemudian setelah selesai kita gunting semua, simpan kembali ke dalam freezer dan dilapisi menggunakan plastik seperti ini ya setiap lapisannya agar tidak melekat. Sedangkan sisanya simpan kembali di dalam freezer dan bisa kita gunakan di kemudian hari. Masukkan kembali ke dalam boxnya dan lapisi box menggunakan plastik agar kertas dari box ini tidak basah ketika kita simpan di dalam freezer. Langkah berikutnya, siapkan supnya. Siapkan air sesuai dengan petunjuk yang terdapat di belakang kemasan sup ini ya, karena setiap jenis sup membutuhkan jumlah air yang berbeda. Jadi siapkan sesuai dengan jenis sup yang kita gunakan. Kemudian tuang ke dalam sebuah wadah dan tambahkan air sedikit saja terlebih dahulu. Kemudian aduk hingga adonan ini benar-benar menjadi adonan yang tercampur rata dan tidak bergerindil. Di sini Wangi Pandan menggunakan jenis sup yang kepiting ya. Namun di gambar tidak sesuai dengan aslinya yang tertera
Atau berbeda bentuknya dengan aslinya ya. Di sini bentuknya kotak memanjang seperti ini. Sedangkan di gambar tadi bentuknya seperti kepiting asli. Nah, kemudian tuangkan air ke dalam panci dan baru tambahkan campuran dari bubuk sup krim yang telah kita larutkan tadi. Aduk kembali sebentar, kemudian masak dengan menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk agar adonannya tidak gosong. Kemudian siapkan 2 butir telur, kocok-kocok sebentar dan tambahkan merica bubuk untuk menghilangkan bau amis pada telurnya. Telur ini akan kita gunakan separuh-separuh ya. Nah, setelah itu tuangkan ke dalam larutan sup yang telah mendidih. Separuh saja terlebih dahulu sambil dikocok-kocok seperti ini. Kemudian kocok dengan kecepatan tinggi seperti ini agar telurnya menjadi berserat-serat. Di sini Wangi Pandan menambahkan bubuk oregano ya. Ini hanya opsional saja, jika tidak ada skip saja ya. Kemudian aduk dan didihkan. Setelah mendidih, sisihkan sup ini. Dan kita dapat melanjutkan dengan membuat sup dengan rasa yang berbeda. Untuk jenis yang berbeda, gunakan saja panci yang sama dan dengan cara yang sama. Pastikan jumlah airnya sesuai dengan yang tertera di dalam kemasannya. Setelah itu didihkan seperti tadi ya, sama saja caranya. Dan tambahkan telurnya. Aduk-aduk kembali dengan kecepatan tinggi. Bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon di-subscribe ya untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, setelah mendidih kembali seperti ini, sup ini dapat lanjut kita tuang ke dalam cetakannya. Hangat-hangat saja tidak apa-apa ya. Tidak perlu menunggu sampai dingin. Kemudian siapkan kuning telur untuk kita olesi di permukaan pastrinya nanti. Tuang sup ini ke dalam cetakan hanya separuh bagian saja. Jangan lebih dari itu ya, agar supnya tidak meluber atau keluar pada saat kita oven nanti. Di sini Wangi Pandan menggunakan 2 rasa yang berbeda, yaitu rasa ayam dan rasa kepiting. Setelah itu siapkan pastrinya. Untuk tambahan bisa ditambahkan irisan daun seledri untuk menambah aroma. Kemudian olesi permukaan samping atas dari wadah yang kita gunakan ini menggunakan kuning telur untuk melekatkan pastry dengan wadahnya. Kemudian tutup pastry dan olesi permukaannya menggunakan kuning telur. Nah sahabat, penting sekali ya. Setelah ini sahabat tekuk semua pastrinya ini agar melekat di wadahnya dan tidak terlepas pada saat di oven nanti ya. Jadi tekuk bagian samping dari kulit pastry ini. Kemudian oven dengan oven yang telah dipanaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15-20 menit hingga warna pastrinya berwarna kecoklatan seperti ini. Dan puff pastry ini pun siap untuk disajikan hangat-hangat dan cocok banget dengan cuaca musim hujan seperti ini. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.